Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk lagi dan bertemu lagi di dalam khotbah serial yang berikut dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Sedikit tentang Maleakhi atau utusan atau malaka atau angel yang membawa pesan atau messenger dari Allah. Siapa yang menjadi utusan? Dalam kitab Maleakhi ini, Maleakhi yang dipilih untuk menjadi utusan. Apa yang akan disampaikan? Maleakhi menyampaikan berita untuk pertobatan kepada umat yang baru kembali dari pembuangan. Nah, siapa itu utusan atau apa kriteria utusan itu? Seorang utusan layak dia mencerminkan atau menyatakan wajah Allah. Dia harus hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kudus, kuduslah kamu karena aku kudus. Sehingga seorang pembawa berita, si Maleakhi ini adalah orang yang kudus, hidup di dalam takut akan Tuhan dan saleh. Dia adalah orang yang mencerminkan wajah Allah. Dia jauh dari hal yang jahat yang dibuat oleh umat Israel ketika mereka pasca kembali dari pembuangan. Dalam pasal 1, Allah yang tidak berubah dalam kasih setianya atau Allah yang setia, Allah yang menyatakan kasih agape, Allah yang setia atau bahasa asli dikatakan keset, Allah yang berbelas pengasihan, Allah yang menyatakan kebaikan dan kemurahan walaupun umat tidak setia. Saya teringat 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah salah satu karakter dari Allah Bapa kita. Berbahagialah Anda dan saya yang mempunyai Allah seperti itu, Allah yang setia, walaupun umat tidak setia. Saya teringat juga dalam Hosea 12 ayat 7 dan Hosea 2 ayat 18. Kasih setia Allah tetap nyata, walaupun umat tidak setia. Nah, itu yang disampaikan pesan Allah melalui Maleakhi adalah umat bertobat. Apa sih jemaat dosa dari umat Israel? Dalam Maleakhi 1 ayat 7 dan ayat 11, di situ mereka dosa kolektif. Mulai dari para imam, kaum Lewi yang harusnya menjadi contoh, mereka juga melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Allah, mencemarkan akan mezbah Allah. Mereka menipu, dan Maleakhi 3:5 mereka tidak takut pada Allah. Umat pun mulai kawin campur dan hidup dalam perceraian. Dosa-dosa mereka tukang sihir, persinahan, sumpah dusta, menindas janda, yatim piatu, dan juga mereka tidak lagi takut terhadap dosa. Untuk umat seperti itulah Allah mengutus akan Maleakhi. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang harus Maleakhi sampaikan itu tidak boleh diputar balik. Maleakhi sebagai utusan Allah, dia harus sampaikan apa adanya. Dan dia bertanggung jawab kepada Allah. Itu Maleakhi, jemaat, bagi kita saat ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus kepala gereja, dia adalah pewarta. Yesus katakan dalam amanat agung Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Berarti gereja, tubuh Kristus adalah utusan Allah. Pribadi lepas pribadi yang sudah dibaptis dan mengaku percaya pada Yesus Kristus, dia adalah utusan Allah. Kita harus wartakan hal yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itu yang dikatakan bahwa menyampaikan wajah Allah. Apa yang harus kita sampaikan adalah belas kasihan, kemurahan. Lalu, bagaimana sih tugas seorang pewarta? Atau sekarang kita, apa tugas pendeta? Pelayan firman, presbiter atau majelis jemaat, atau pelayan gereja? Apakah dia hanya sebagai orang biasa? Apakah dia utusan yang biasa saja? Oh tidak. Ketika Anda dan saya diteguhkan dalam Matius 10 ayat 1, Allah Yesus Kristus memberi kuasa kepada saudara dan saya. Dan ingat, sebagai utusan, sebagai pewarta, itu harus disampaikan apa adanya, karena Anda dan saya akan bertanggung jawab kepada Allah. Di dalam Yeskiel 3 ayat 18-20, pewarta firman, pelayan firman, utusan Allah, dan orang yang diutus, pelayan Tuhan,
harus menyampaikan apa adanya ketika firman itu datang. Demikian Maleakhi. Kalau firman Tuhan itu katakan yang sangat keras untuk jemaat bertobat, sampaikan itu. Karena Yeskiel 3 ayat 18-20, jika Anda tidak sampaikan maka dosa orang jahat itu akan tertimpa kepada pewarta atau utusan itu. Sampai di sini jemaat yang diberkati Tuhan tidak mudah. Tidak mudah menjadi seorang pewarta atau pendeta, pekabar Injil, presbiter, penatua, diaken ataupun pelayan. Tidak mudah juga sebagai jemaat. Saya dan saudara terima keselamatan itu, maka tugas kita pergi untuk mewartakan. Tidak mudah. Anda harus menyatakan keadilan. Anda harus menyatakan kasih itu. Ketika tidak ada keadilan dalam gereja, dalam tubuh Kristus, wartakan itu. Saya ingat Amos 5. Dikatakan biarlah keadilan bergulung-gulung dan kasih mengalir. Artinya kita harus menyampaikan warta itu. Injil yang adalah kabar baik, sambil menjaga diri kita supaya kita juga tidak menjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nanti jangan sampai kita jadi sama dengan umat. Kita menjadi sama dengan umat Israel yang berdosa, sehingga dosa itu menjadi dosa kolektif di dalam gereja Tuhan. Beberapa catatan penting. 1. Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. 2. Orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus layak mencerminkan wajah Allah. Wajah Bapa harus sama dengan wajah Anak. 3. Ketika kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka layak kita tinggalkan dosa kita supaya kita hidup kudus. Yang 4, ketika kita dipilih menjadi pelayan firman, pelayan di dalam jemaat Tuhan, presbiter, penatua, diaken, dan juga pekabar Injil, layak kita wartakan apa adanya. Jangan putar balik, karena apa yang disampaikan kita harus bertanggung jawab kepada yang memberi tugas. Karena kita hanyalah pewarta atau utusan. Yang 5, bertanggung jawaban jiwa untuk umat ketika dia bersalah. Saudara dan saya sebagai pewarta, sebagai pelayan Tuhan, nyatakan itu salah. Ketika dia bertobat, maka jiwa itu menjadi milik Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Maleakhi 3 ayat 1-4 ini. Allah akan menghakimi pada hari Tuhan. Maleakhi 4 akan menyatakan itu. Jadi inti dari seluruh Maleakhi ini, pasal 1-4 adalah berdosa secara kolektif, seruan dari pewarta bertobat. 3, hidup dan takut akan Tuhan, karena hari Tuhan akan datang. Tidak ada yang bisa melawan hari Tuhan itu. Pengadilan Tuhan, Pengkhotbah 12 ayat 14. Allah akan membawa ke pengadilan semua yang baik, semua yang jahat, yang tersembunyi, yang kelihatan. Saya mau sampaikan dari tempat ini bahwa marilah kita hidup taat dan setia. Wartakan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.